Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Eh, Alhamdulillah, yang saya hormati Umi Sarah Wulan, SAG MPD selaku pengasuh Rumah Quran dan Hafiz. Kita doakan bersama ya semoga beliau dan keluarga senantiasa Allah sehatkan, Allah berkahkan, Allah kabul segala hajat-hajatnya dan Allah permudah segala urusannya. Begitu pula bunda-bunda, umi, kakak, adik, mbak semuanya yang sudah hadir di kajian pagi ini. Semoga kita semuanya senantiasa dalam keadaan sehat selalu. Puji beserta syukur marilah kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pagi ini kita bisa bersama-sama berwajah kembali, bertemu kembali secara virtual di agenda kajian rutin kita, kajian Al-Qur'an. Salawat beserta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, para sahabat-sahabatnya, para tabi-tabiinnya. Insya Allah sampai kepada kita semua, umat spesial, umat yang paling dicintai. Nah, insya Allah senantiasa berusaha mengikuti ajaran beserta jejak langkahnya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Baik, Alhamdulillah untuk mengefektivitaskan waktu, mari kita sama-sama buka kajian pagi ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, insya Allah untuk selanjutnya tilawah Al-Quran, insya Allah tilawahnya sesuai yang akan kita kaji pagi ini, surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai 11. Untuk di Al-Quran pojok ada di halaman 342, juz 80. Insya Allah di sini di saya ada yang pertama ada Kak Anissa Adila, boleh minta tolong untuk tilawahnya. Kak Anissa Adila sudah ada di tempat. Baik, mungkin belum ada ya. Kemarin Bunda Dwi sudah ya, sudah tilawah. Ini saya coba yang lagi. Kak Arum sudah ada di tempat. Baik, belum ada. Baik. Bunda Dwi nggak apa-apa, Bunda lagi. Alhamdulillah sudah standby dan on cam ya. Baik, untuk yang tidak ada kendala boleh on cam ya. Biar terlihat Oke. wajah cantik-cantik salehnya, Masya Allah. Baik, Tabadal, Bunda Dwi. Untuk tilawah ini insya Allah akan disampaikan oleh Bunda Dwi. Waktu dan tempat kami persilahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim qasi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun والذين والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أفوا- أس إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير مألومين ومن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون
والذين هم لأماناتهم وعهدهم راءون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين صدق الله العظيم. Ya, baik, alhamdulillah. Jazakumullah khairan katsir kepada Bunda Nini yang telah membacakan surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai 11. Semoga dengan dibacakannya ayat suci Al-Quran bisa menambah keberkahan agenda kita pagi ini. Baik, insya Allah untuk acara selanjutnya yaitu acara inti, acara kita tunggu-tunggu bersama yaitu Tadabbur Al-Quran surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai 11 yang insya Allah akan langsung disampaikan oleh Umi Sarawulan SAGMPD selaku pengasuh Rumah Quran Al-Hafiz. Kepada beliau waktu dan tempat yang hormat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Alhamdulillah, ya akhwati fillah rahimakumullah. Hari ini kita diberikan rezeki oleh Allah untuk bersilaturahmi, berkumpul kembali dalam rangka thalabul ilmi, majelis zikir. Karena zikir yang terbaik yang dibacakan adalah Al-Quran ya. Kemudian untuk menambah keimanan kita ya, kemarin kita sudah bahas surat Al-Anfal, di mana ketika dibacakan ayat-ayat Allah, maka orang-orang beriman itu bertambah keimanannya ya, Masya Allah. Ini semoga Al-Quran yang terus kita baca ini menambah terus keimanan kita ya, amin. Baik, semoga sehat semua ya, Ustazah dan Bu Dwi dan akhwat fillah semuanya. Apa ini namanya, ada Rias, Setianingwati, Nada, Ina, Anissa, dan Bu Sofi ya. Ada Rumaisa satu lagi ya. Alhamdulillah. Hari ini kita masih mengulang kembali surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai 11 dan insya Allah nggak akan pernah bosan kita mengulangnya gitu. Ya, insya Allah akan bertambah keimanan kita, bertambah lagi. Baik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Ingat ya. Jadi qad aflahal mu'minun. Beruntung orang-orang beriman. Ya, jadi di sini ketika kita diberikan iman oleh Allah, maka kita sudah menjadi orang yang beruntung. Jadi ternyata orang yang beruntung menurut versi Allah, menurut versi Al-Quran, bukan orang yang dagangannya habis, gitu ya. Orang yang jualannya laku semua. Bukan itu ya. Bukan yang lulus ujian ya, ketika dia mau dapat ranking 1 gitu ya, mendapatkan gelar, bukan itu ya, atau apalagi
menjadi viral atau populer gitu ya, bukan itu gitu. Ya, jadi beruntung menurut versinya Allah, beruntung menurut versinya Al-Qur'an itu adalah ketika kita diberikan hidayah oleh Allah. Ketika kita menjadi orang beriman, ketika kita memiliki iman, diberikan hidayah oleh Allah, itulah orang yang beruntung. Ya, kenapa? Karena kita ingat lagi bahwa tidak semua orang Allah kasih hidayah. Yahdillahu mayyasha wa yudhillu mayyasha. Allah memberikan hidayah kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Dan Allah menyesatkan siapa saja yang Allah kehendaki. Jadi terserah Allah gitu ya. Ya. Suka-sukanya Allah kalau bahasanya kita ya. Suka-suka kalau kita suka-suka saya dong, saya mau kasih mau enggak gitu ya. Kalau bahasa kita gitu. Begitu Allah memberikan hidayah kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Terserah Allah, kita itu hak prerogatifnya Allah, kita nggak bisa menuntut ya, nggak bisa memaksa ya. Sebagaimana Nabi Nuh nggak bisa memaksa Allah untuk menolong anaknya memberikan hidayah. Begitu juga Rasulullah Nabi Muhammad SAW nggak bisa memberikan hidayah kepada pamannya gitu, ya, atau mantunya, ya, dan masih banyak lagi, ya. Atau misalnya Nabi Lut, ya, nggak bisa tuh memaksa memberikan hidayah kepada istrinya, nggak bisa, ya, karena hidayah itu hanya milik Allah dan Allah memberikan hidayah itu kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Maka beruntunglah ya. Beruntunglah bagi orang-orang yang diberikan hidayah, yang memiliki iman ya. Yang diberikan hidayah oleh Allah itu nggak ada yang jual ya. Mau ditukar sebanyak apapun ya baik ya. Mau di apa? Mau dibeli sebanyak apapun nggak bisa. Ya, mau ditukar dengan apapun nggak bisa. Karena hidayah itu milik Allah. Ya, ada orang-orang yang dikelilingi dengan Al-Quran, tapi Allah keraskan hatinya. Ada orang-orang yang jauh dari Islam, jauh dari Al-Quran, ya, tapi kemudian dia cari di internet, ya, dia mungkin nonton TV, tiba-tiba dia dapat hidayah dari Allah, banyak gitu, ya. Apalagi sekarang kita lihat ya, orang nonton berita tentang Palestina, melihat perjuangan warga Palestina yang luar biasa keimanannya itu, ya, karena Al-Quran. Akhirnya orang-orang non-Muslim banyak yang baca Al-Quran dan kemudian menjadi mu'alaf. Itu kan luar biasa. Itu Allah yang memberikannya. Gitu. Ya. Jadi beruntunglah, ya beruntung. Jangan sedih. Jadi kalau kita jadi orang beriman tuh udah beruntung. Jangan sedih, gitu ya. Ya, kalau kita dagangannya nggak laku, ya, ah itu biasa, gitu ya. Yang penting masih punya iman, ya. Nah, kalau kita tidak belum sekaya orang-orang gitu ya, sekaya orang-orang ya. Kalau kita belum sekaya orang-orang nggak apa-apa gitu ya. Jangan sedih karena yang penting kita punya iman. Nah, jadi iman itulah yang harus kita syukuri ya, kita pertahankan karena banyak orang yang kaya-kaya tapi nggak dikasih iman oleh Allah. Ya, nggak dikasih hidayah oleh Allah. Ya, sehingga kelihatannya mereka hidupnya mewah, enak, nggak pernah stres ya, tapi mereka menghalalkan segala cara, ya, kemudian juga bermaksiat sesukanya, bahagia kok gitu ya, misalnya ya, mereka nggak apa-apa gitu ya, seperti itu. Ya, tapi jangan iri gitu ya, jangan tertipu karena kita punya iman. Ya, yang penting adalah punya iman. Mau kaya raya boleh, mau punya kekuasaan yang banyak boleh, ya. Yang penting beriman dan bertakwa kepada Allah seperti Nabi Sulaiman ya. Nabi Sulaiman kan seorang raja, ya. Tapi dengan kekuasaannya, dengan kekayaannya, ya, Nabi Sulaiman kan bisa berbicara sama burung ya, sama binatang gitu ya. Nabi Sulaiman itu tentaranya itu meliputi manusia,
jin ya, dan hewan ya, burung itu. Kekuasaannya luas gitu. Nah, jadi ada juga orang yang memiliki kekuasaan yang luas seperti Firaun, tapi dia nggak punya iman gitu kan ya. Nah, dia nggak beruntung, dia merugi gitu ya. Nah, gitu. Jadi qad aflahal mu'minun. Beruntunglah orang-orang yang beriman. Ya, jadi kalau kita diberikan iman oleh Allah, ya berbahagialah, ya bersyukur. Jadi orang beriman tuh bahagia gitu. Alhamdulillah saya dipilih oleh Allah gitu ya. Senang banget betapa banyak orang yang nggak dipilih oleh Allah untuk mendapatkan hidayah tuh banyak gitu. Tapi kita termasuk yang diberikan iman oleh Allah. Itu luar biasa. Ya, baik. Nah, di sini Allah memberikan ciri-cirinya. Ah, kadang kita bertanya nih, saya pengen banget beruntung jadi orang beriman. Tapi saya ini beriman apa enggak ya? Gitu ya. Saya masuk kategorinya enggak gitu. Maka kita harus tahu. Kita harus tahu ciri-ciri orang yang beriman itu seperti apa. Sifat-sifat orang beriman itu seperti apa. Ya, kategorinya tuh seperti apa. Yaitu orang yang khusyuk dalam sholatnya. Ya, jadi ciri yang pertama adalah khusyuk dalam sholat. Ya, khasyi'in. Khasyi'un ya. Alladzina hum fi sholatihim khasyi'un. Ya, orang yang khusyuk di dalam sholatnya. Jadi bukan hanya mengerjakan sholat saja, tapi kualitas sholatnya diperhatikan. Ya, kualitas sholatnya diperhatikan. Ya, sholat itu adalah amal yang pertama kali akan dihisap oleh Allah sebelum amalan yang lain, sebelum hafalan Quran kita, sebelum bacaan Quran kita, ya, maka sholatlah yang pertama akan dihitung, dihisap, ditanya oleh Allah. Maka kita harus memperbaiki kualitas sholat kita, ya. Nah, bagaimana kita bisa khusyuk dalam sholat? Ya, pernah waktu itu ditanyakan ya, sholatnya lupa rakaat, apalagi kita udah umur ya, udah banyak pikiran dan sebagainya gitu ya. Maka kita harus belajar ya. Sekarang banyak pelatihan-pelatihan sholat khusyuk gitu ya. Nah, Masya Allah itu ya. Jadi memang harus diperhatikan kualitas sholat kita. Ya, sholat yang khusyuk. Bagaimana caranya agar kita bisa sholat yang khusyuk? Nah ini ya, banyak sekali tuntunannya dari mulai kita berwudunya harus sempurna, nggak boleh asal. Kemudian menyediakan tempatnya gitu kan ya. Kemudian melakukannya dengan tumak nina, dengan tenang gitu kan. Melakukan gerakan-gerakan itu Rasulullah kan mengajarkan ya ketika sholat itu harus tumak nina. Jadi tumak nina yang dicontohkan oleh Rasulullah itu adalah berhenti sejenak. Ya, misalnya gini, setiap gerakan-gerakannya itu harus berhenti sejenak. Jadi kayak ada jedahnya gitu, ya. Agar orang tuh jangan seperti ayam kan kata Rasulullah kan sholatnya tuh seperti ayam mematuk makanan ya cepet gitu cepet gitu sekedar menggugurkan kewajiban sholat. Nah berarti sholatnya nggak khusyuk sehingga selesai sholat nggak ada asarnya, nggak ada bekasnya. Ya, sehingga sholatnya itu nggak bisa tanha anil fahsya'i wal munkar, ya, nggak bisa mencegah dirinya dari perbuatan keji dan munkar. Ya. Jadi dia sholat tapi dia berzina sih, dia sholat tapi kok dia korupsi, dia sholat tapi kok dia mencuri gitu ya, dia sholat tapi kok dia begitu gitu ya, nah, seperti itu ya. Nah berarti sholatnya bukan sholatnya yang salah ya, tapi dianya yang kualitas sholatnya belum benar, ya, belum baik. Maka kita perlu memperbaiki kualitas sholat kita. Ya, jadi tadi dari gerakannya harus tumakninah, ya. Jadi yang Rasulullah contohkan itu berhenti sejenak gitu. Jadi selesai satu gerakan berhenti sejenak, baru sujud, ya, baru sujud, baru jadi gitu. Jadi jangan terus gitu ya, udah bacaannya itu ya. Jadi harus tumakninah. Kemudian harus mengetahui minimal karena kita orang Indonesia mungkin nggak semuanya bisa bahasa Arab,
maka kita perlu tahu arti bacaan sholat kita. Ya, nah, arti bacaan sholat itu kita harus tahu, ya, dari mulai takbiratul ihram, dari mulai niat gitu kan ya, dari mulai niat sampai ke salam, kita harus tahu tuh arti bacaan sholat. Jangan sampai kita berbicara bertahun-tahun kita sholat, kita sendiri nggak tahu apa yang kita minta sama Allah. Ya, kita udah berpuluh-puluh tahun sholat, tapi kita nggak tahu arti bacaan sholat gitu ya. Ya, kita nggak tahu apa yang kita bicarakan ke Allah. Itu gimana tuh ya? Jadi kita ibaratnya saya bicara sama Bu Sofi pakai bahasa Jepang gitu ya, yang saya sendiri nggak tahu artinya apa gitu ya. Saya ulang-ulang, terus saya ulang-ulang, terus gitu ya. Nggak ada ininya, nggak ada bekasnya gitu ya. Nggak ada hasilnya gitu. Karena saya sendiri nggak tahu, oh, yang saya bicarakan ke Bu Sofi itu apa. Sementara saya berharap banyak kepada Bu Sofi. Kok Bu Sofi nggak ngasih saya ini sih? Kok Bu Sofi nggak ngasih saya itu sih? Kok Bu Sofi nggak ngasih gini? Gitu ya. Saya berharap banyak kepada Bu Sofi. Saya bicara sama Bu Sofi pakai bahasa Jepang. Dan saya sendiri tidak tahu arti yang saya bicarakan Bu Sofi. Sementara saya berharap banyak dari Bu Sofi. Nah, ibaratnya seperti itu. Ya. Nah, jadi kalau kita sholat, kita nggak tahu nih arti bacaan sholat. Berpuluh-puluh tahun sampai kita hitam sininya, ya, sampai bengkak-bengkak kakinya. Tapi kita sendiri nggak tahu apa yang kita bicarakan sama Allah. Kan lucu kita ya. Ya, jadi kita harus tahu arti bacaan sholat kita. Ya, mulai dari niat tadi, benar-benar kita menghadirkan diri kita ketika sholat, ya, kita sedang berhadapan langsung dengan Allah. Kan ihsan, ya, ihsan fi shalah. Ihsan itu kan anta'budallah ka'annaka yarahu fa ilam takun tarahu fa innahu yaraka. Ya, ihsan itu adalah kamu beribadah seakan-akan ya kamu melihat Allah gitu. Itu ihsan namanya. Ya, fa ilam takun tarahu. Nah, kalau kamu nggak ngelihat Allah, maka sesungguhnya Allah melihat kamu gitu. Itu ihsan. Ya, jadi kalau kita sholat, ihsan, kita menghadirkan diri kita seakan-akan sedang dilihat sama Allah. Ya, ada CCTV-nya Allah gitu ya. Ya, kalau CCTV manusia kadang kita takut ya ada CCTV gitu ya. Awas hati-hati ada CCTV gitu ya. Nah, apalagi CCTV-nya Allah gitu kan. Ya, maka ketika kita sholat kita ihsan. Ya. Kita sedang berhadapan sama Allah, ketika sholat kita sedang berbicara dengan Allah, ya. Ketika sholat kita sedang berhadapan dengan Allah, maka kita menggunakan, makanya disunahkan untuk memakai pakaian yang terbaik, ya. Bahkan kalau laki-laki pakai wangi-wangian gitu ya. Kenapa? Karena kita sedang bertemu dengan Allah, kan gitu. Ya, bertemu dengan manusia aja kita usahakan dengan pakaian terbaik gitu ya. Apalagi bertemu dengan Allah gitu. Ya, yang perempuan kita pakai mukena yang bersih, yang wangi gitu ya. Sejadah juga tempatnya kita perhatikan agar kita nyaman sholatnya gitu ya. Seperti itu. Ya, jadi memperhatikan penampilan kita ketika kita berhadapan dengan Allah, ya, tumakninah, dengan tenang, tidak terburu-buru gitu ya. Kemudian kita mengerti arti bacaan sholat, sehingga kita tahu betul apa yang kita minta sama Allah gitu. Ya, kita minta sama Allah ketika kita baru mulai awal sampai akhir ya. Kita benar-benar kita rasakan ketika kita mengucapkan Allahu Akbar, itu kita menyatakan bahwa ya Allah Engkau yang paling besar, ya Allah Engkau yang maha besar, ya Allah. Kita mah semua kecil, manusia tuh kecil, makhluk tuh kecil semuanya gitu. Ya, nggak ada makhluk yang besar, yang maha besar itu hanya Allah gitu. Ya, jadi kalau kita sholat kita rasakan seperti itu, rasakan seperti itu. Kemudian apa namanya? Masuk lagi ke apa bacaan selanjutnya ya, dari Allah mabait baini misalnya, terus gitu. Jadi ketika kita mengucapkan bacaan-bacaan sholat itu, kita benar-benar sedang berbicara langsung dengan Allah ya.
Sehingga apa? Ketika ya seseorang itu khusyuk dalam sholatnya, maka ada asarnya, ada bekasnya sholatnya itu. Ya, perilakunya jadi baik, bicaranya juga hati-hati, karena biasa bicara sama Allah. Kan gitu. Kan sholat nih kita lagi bicara sama Allah. Ya, kalau lagi marah kita juga bisa ngerem gitu kan, ya Allah pengennya sih ngomong yang kasar, ngomong kata-kata yang gak baik gitu ya, pengennya bisa ngata-ngatain orang yang kita juga bisa. Kalau orang ngomong kasar sebenarnya kita juga bisa ngomong lebih kasar dari dia gitu ya. Tapi karena kita udah biasa bicara sama Allah gitu ya, kita tahan, ya Allah astagfirullahaladzim, kita malu ya, kita malu kalau ngomong kasar gitu kan di hadapan Allah gitu ya. Jadi orang yang sudah terbiasa ihsan dalam sholatnya, maka dia juga akan ihsan dalam kehidupannya, ya, karena dia selalu merasa ada muraqabatullah, ada pengawasan Allah, ya, dan ma'iyatullah, kebersamaan Allah dalam hidupnya 24 jam, ya, nggak ada, Allah tidak meninggalkan kita, ya, Allah tidak akan pernah meninggalkan kita selama 24 jam, gitu, oke ya. Jadi ciri yang pertama adalah orang yang khusyuk dalam sholatnya. Ya. Ciri yang kedua, dan orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna. Ya. Jadi ciri yang kedua adalah orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna. Nah, orang yang beriman itu dia akan selalu memilih, ya, makanya akan memilih perbuatan, amalan-amalan yang produktif, gitu ya. Ya, kita minta sama Allah, ya Allah berikanlah kepada kami amalan yang Kau ridhoi, amalan yang diterima, amalan yang bermanfaat, gitu ya. Amalan yang produktif, ya, yang produktif, ya. Makanya orang beriman itu kita lihat mereka orang-orang yang produktif, ya, untuk umat, baik untuk dirinya sendiri, untuk keluarganya, maupun untuk umat. Nah, gitu. Orang beriman itu dia karena kenapa dia memilih gitu ya, yang dikerjakannya itu adalah yang manfaat aja, yang produktif gitu. Ya meskipun boleh gitu ya, ada hiburan apa ya. Rasulullah sendiri ya kadang-kadang bercanda dengan keluarganya ya, kalau lagi sama keluarga ya bercanda. Ya bukan berarti sama keluarga terus nggak boleh ngobrol, nggak boleh ngomong apa-apa sama keluarga, enggak ya. Bukan begitu penerapannya, jangan sampai salah ya. Jadi Rasulullah dan para sahabat mereka ya bercanda sama keluarga, sama anak gitu ya, sama istri, bercanda, ngobrol ya. Bukan berarti nggak boleh ngomong yang nggak berguna, berarti nggak boleh ngomong, nggak boleh bercanda-bercanda nih antara suami istri anak-anak sehingga rumah tangganya kaku gitu ya. Nggak juga gitu ya, bukan yang begitu ya. Nah, berarti kalau di rumah membicarakannya, yang dibicarakannya perang antara Palestina dan Israel misalnya gitu ya. Cuma itu saja ya, atau misalnya ya hal-hal yang itu nggak begitu juga penerapannya ya. Karena Rasulullah juga eh, bermain bersama cucunya, ya, bersama anak-anaknya. Rasulullah juga mencintai istrinya, gitu ya. Rasulullah juga bermain bersama istrinya, ya. Rasulullah kan main lari-larian sama Aisyah, ya. Rasulullah kan juga ngobrol bareng Aisyah. Aisyah, ya, ketika Aisyah masih kecil kan, Aisyah punya kuda yang bersayap. Rasulullah tanya, Aisyah, memang kuda ada sayapnya gitu. Itu bukan termasuk hal yang tidak berguna gitu ya. Nah, itu dibolehkan ya komunikasi dalam rumah tangga, itu penting gitu kan. Bukan hal yang penting-penting aja. Udah kalau nggak penting nggak usah ngomong gitu misalnya. Yang kayak gitu ya, penerapannya tidak seperti itu. Karena Rasulullah juga bermain bersama para istrinya ya, berbicara ya, berkomunikasi dengan para istrinya gitu. Ya, berdiskusi dengan para istrinya. Ya, Rasulullah juga bercanda dengan cucu-cucunya Hasan Hussein ya. Hasan Hussein itu main kuda-kudaan kan. Ketika Rasulullah sedang sujud ya, cucunya naik di sini gitu kan, sehingga sujudnya lama gitu ya. Rasulullah nggak marah gitu kan.
ya. Jadi itu bukan termasuk hal yang sia-sia atau tidak berguna, ya. Karena membangun komunikasi bersama keluarga, membangun kedekatan, keterikatan bersama keluarga itu juga penting, ya, termasuk hal yang penting, ya, sehingga kan Rasulullah juga mengatakan yang terbaik di antara kalian, ya, para suami adalah yang paling baik terhadap istrinya, gitu, ya, dan para wanita eh, Bunda Khadijah juga, ya, Bunda Khadijah meskipun memiliki anak yang banyak gitu kan, ya, punya anak kecil, ya, waktu Fatimah lagi masih bayi gitu kan, ya, Khadijah masih tetap bisa memangku Rasulullah. Kadang kalau kita udah repot, udah nggak sempet ya mangku suami, ya. Udah nggak sempet kayaknya, ya. Udah mau masak, mau anak nangis, segala macam gitu, ya. Jadi udah nggak sempet lagi, ya. Tapi Bunda Khadijah, ya, masih menyediakan pangkuannya untuk Rasulullah SAW. Bahkan Rasulullah SAW, ya, suka membaca Al-Quran di pangkuannya Bunda Khadijah, Masya Allah, ya. Nah, itu istri sekarang mungkin langka, ya, karena sibuk, ya. Istri-istri sekarang pada sibuk, ya, padahal Bunda Khadijah juga sibuk sih, ya. Aisyah juga sibuk. Baik, ya, jadi itu, ya, kalau hal-hal yang seperti itu bukan termasuk hal yang tidak berguna, ya, karena itu dicontohkan oleh Rasulullah dan para istri, ya, untuk membangun kedekatan, keharmonisan dalam keluarga itu penting, ya. Baik. Kemudian ciri yang ketiga, dan orang yang menunaikan zakat, ya. Orang yang menunaikan zakat ini adalah ciri orang yang beriman, ya. Jangan sampai kita tidak menunaikan zakat, karena ketika Rasulullah SAW wafat, maka Abu Bakar memerangi orang-orang beriman yang tidak mau bayar zakat, ya, karena zakat termasuk dalam rukun Islam, ya. Rukun Islam kan ada syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Nah, ini adalah 5, ya, tiangnya, rukun, tiang agama. Jadi syahadat, sholat, puasa, ya, di bulan Ramadan, zakat, ya, dan haji. Jadi kalau orang mampu harus haji, ya, karena dia termasuk dalam tiang agama. Nah, ini adalah tiang-tiang agama. Maka orang yang beriman dia harus berzakat, ya, baik zakat fitrah, zakat penghasilan 2,5% gitu, ya, atau zakat perdagangan gitu, ya. Maka perlu zakat, dan zakat itu tidak akan mengurangi harta, ya. Janji Allah, zakat itu justru Allah akan membalasnya dengan yang lebih banyak gitu, ya, berlipat-lipat. Kemudian, dan orang yang memelihara kemaluannya, ya, ciri yang selanjutnya, orang beriman itu adalah mereka yang memelihara kemaluannya, artinya tidak berzina, ya, tidak berzina, ya. Mereka menjaga dirinya, ya, memelihara kemaluannya itu, ya, sekarang sih banyak, ya, jadinya, ya, tidak berzina bukan hanya dengan lawan jenis, ya, tapi dengan yang sejenis juga nggak boleh gitu, ya, haram gitu, ya, termasuk di dalamnya gitu. Ini menjaga kemaluannya, ya. Apalagi tidak mempertontonkannya juga gitu. Itu masuk dalam kategori memelihara kemaluannya, ya. Itu ciri orang yang beriman, kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka tidak tercela. Jadi bagi laki-laki, ya, maka ketika punya keinginan, maka disalurkannya ke istri, ya, atau pada saat itu kepada hamba sahaya, ya. Karena Islam memperbolehkan menikahi, ya, atau menggauli hamba sahaya, kemudian
eh, dengan begitu itu membebaskannya gitu. Ya, itu menaikkan derajat hamba sahaya itu dengan seperti itu ya. Jadi digauli kemudian berarti derajatnya naik gitu ya. Derajatnya naik ya, dibebaskan jadi hamba sahaya. Maka sesungguhnya mereka tidak tercela. Ya, jadi kalau laki-laki ya, ada kata Rasulullah ketika seorang laki-laki itu tergoda dengan wanita gitu di luar sana gitu ya, maka datangi istri gitu ya, mendatangi istri. Nah ini makanya sekarang banyak perselingkuhan terjadi gitu ya. Nah ini yang mungkin tidak dipahami gitu kan oleh banyak para wanita gitu ya. Ketika misalnya seorang suami tergoda dengan wanita lain, ya wajar aja gitu ya. Gimana nggak tergoda yang wanita di luar? Kalau banyak sekarang wanita jahil gitu ya, yang kalau keluar rumah itu cantik gitu kan ya, wangi ya, langsing-langsing gitu ya. Pada keluar rumah seperti itu kan. Kita nggak tahu kalau di rumahnya pakai dasar bolong juga gitu ya, nggak tahu ya. Kalau keluar mereka pada tampilannya cantik-cantik, wangi gitu ya, seperti terawat ya. Ya wajar saja kalau para suami tergoda kan gitu. Ya, dan Rasulullah mengatakan memang gitu ya, kalau laki-laki tergoda dengan wanita lain maka datangi istri. Ya, maka istri yang solihah itu ya yang susahnya kalau misalnya ketika suaminya sedang tergoda istrinya nggak ada gitu ya, mau didatangi kemana gitu kan ya. Istrinya sibuk juga gitu kan, lagi kemana, ujian berat ya bagi para suami mungkin, atau misalnya istrinya tidak mau menerima, tidak mau melayani suaminya gitu ya. Ketika suaminya tergoda datang ke istrinya nggak mau melayani gitu. Nah makanya itu Allah melaknat ya wanita yang tidak mau melayani suaminya gitu ya. Jadi eh, kadang kita apa namanya banyak wanita yang berkarir ya, sibuk berjualan mendapatkan uang banyak sehingga kecapean gitu ya. Sehingga kecapean lupa gitu ya dengan surganya kita gitu kan ya, dengan apa kewajiban kita yang utama untuk melayani suami gitu ya, yang hanya kita yang bisa memenuhi kewajiban itu kepada suami kita gitu kan. Kan nggak mungkin suami kita tuh mencari yang lain kan jadi berzina kan ya. Nah, maka seorang istri harus memenuhi kebutuhan yang utama itu ya, karena menikah ya untuk memenuhi kebutuhan itu gitu, bukan untuk mencari uang, bukan untuk memperbanyak anak ya, tujuan utamanya itu. Maka seorang istri harus memenuhi kewajibannya yang utama itu ya, agar terhindar dari tadi perzinahan ya, agar para suami bisa menyalurkannya kepada yang halal gitu ya, sehingga tadi tidak terjadi perselingkuhan ya kan. Kalau insya Allah kalau sudah kenyang gitu kan ya, kalau suami sudah kenyang di rumah insya Allah dia nggak akan cari di luar lagi yang haram gitu kan ya. Udah kenyang dengan yang halal gitu kan, udah kenyang dengan yang halal nggak akan mencari yang haram lagi ya. Kecuali kalau setannya lebih kenceng ya. Setannya Profesor Dokter Setan ya, dan kita berdoa terus kan, kita mendoakan ya, kita mendoakan para suami, mendoakan suami kita juga khususnya agar Allah melindungi ya suami kita di mana saja dari perbuatan maksiat, termasuk diri kita sendiri ya. Kita juga kan bukan bukan orang yang tidak berpeluang ya, siapapun bisa berpeluang terjerumus ke dalam zina ya. Kayak wanita yang minta dirajam itu kan oleh Rasulullah, itu kan wanita solihah ya, wanita mukminah. Ada seorang wanita mukminah yang mungkin dia terjerumus ya, dia sudah punya suami, mungkin dia tergoda tuh ya, tergoda dengan laki-laki lain ya, sehingga akhirnya dia berzina gitu kan, dan kemudian apa namanya dia minta dirajam oleh Rasulullah SAW ya gitu. Jadi ciri orang yang beriman mereka tidak berzina
ya, tidak berzina. Jadi terus gimana? Ya melampiaskannya itu kepada istri-istrinya atau kepada hamba sahayanya, maka boleh ya. Kemudian atau di sini kok terhadap istri-istri ya mungkin ada memang laki-laki yang nggak cukup dengan satu istri gitu ya. Karena istrinya juga nggak bisa melayaninya gitu ya. Karena mungkin ada yang satu hari bisa berkali-kali gitu ya minta dilayani oleh oleh suaminya gitu ya. Nah, kan nggak semua istri sanggup gitu ya. Nah, mungkin itu maka Islam membuka peluang untuk poligami ya untuk istri-istri asalkan sanggup ya. Jadi untuk menutup pintu zina maka Islam memperbolehkan poligami. Ya, itu dia. Kenapa Islam membolehkan poligami dalam rangka untuk menutup pintu zina. Karena tidak semua laki-laki cukup dengan satu istri. Mungkin ada yang over gitu ya. Mungkin ada yang over gitu, nggak menutup kemungkinan ya daripada dia berzina. Kemudian ciri yang selanjutnya, oh ya, tapi ini keterangan selanjutnya ya. Tetapi barang siapa mencari di balik itu, ya berzina, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas, ya. Jadi orang-orang yang pezina itu mereka orang yang melampaui batas, ya. Nauzubillah min dzalik, ya. Sekarang saya sedih gitu, ya. Kita sedih melihat bagaimana orang-orang yang ahli zina itu mereka tidak malu, bahkan mereka itu difigurkan, popularitaskan ya, kemudian jadi panutan untuk anak-anak remaja kita gitu ya. Nauzubillah min dzalik, ya, kita sedih ya. Sehingga orang tidak malu lagi berzina. Ya, menganggapnya suatu hal yang biasa ya. Bahkan menurut penelitian itu banyak anak-anak SMP yang sudah tidak gadis gitu ya, tidak tidak udah pernah melakukan hubungan seksual gitu dari SMP gitu ya, SMP, SMA, kuliah gitu ya. Mereka menganggap itu suatu hal yang biasa ya, padahal itu adalah perbuatan dosa besar. Ya, zina termasuk dosa besar ya. Kalau dia sudah berumah tangga kemudian dia berzina ya, maka hukumnya rajam gitu sampai mati gitu. Ya, kalau itu diberlakukan, betapa banyak ya orang yang harus dirajam gitu kan. Sekarang kan orang berzina udah nggak malu lagi, bukan sembunyi-sembunyi lagi. Ya sudah dipertontonkan gitu ya. Bahkan sampai divideokan gitu kan. Orang semua bisa lihat. Berarti itu kan buktinya sudah ada gitu ya. Kan kalau dalam Islam itu untuk menegakkan hukum itu harus ada bukti 4 orang saksi gitu. Untuk mengatakan bahwa dia itu berzina gitu. Ada buktinya nggak? Mana? Ada saksinya nggak yang menyaksikan kamu melakukan itu? Susah kan? Ya, ada 4 orang saksi menyaksikan seseorang berzina. Sementara kan orang biasanya kalau berzina itu kan sembunyi-sembunyi gitu ya, diam-diam, nggak ada yang tahu gitu kan. Padahal Allah lihat terus gitu ya. Ya kan susah. Ya, maka mereka itu orang yang melampaui batas ya. Jadi nauzubillah min dzalik ya, kita lihat sekarang yang ahli zina itu mereka nggak malu lagi gitu ya. Dan kita sedihnya pada remaja kita melihatnya gitu ya dan menganggapnya itu suatu hal yang biasa bahkan menjadi tren ya. Kamu masa belum pernah nggak punya pacar sih gitu ya misalnya. Ya, mereka malu kalau nggak punya pacar ya. Nauzubillah min dzalik ya. Semoga Allah melindungi kita semua, anak-anak keturunan kita semuanya dari perbuatan zina ya. Baik. Dan sungguh beruntung orang yang memelihara amanat-amanat dan janjinya. Nah, ya. Jadi ciri yang selanjutnya adalah orang yang memelihara amanah gitu, dikasih kepercayaan dijalankan amanahnya. Dititipin uang gitu kan, ya di amanahnya dipegang gitu kan. Ya, dititipin sesuatu apapun ya, dia jalankan ya, dia pelihara gitu ya, titipan-titipan itu, amanah-amanah itu dia pelihara dengan baik dan menunaikan janji ya. Saya janji nanti kalau udah ini saya iniin deh gitu ya. Nanti kalau saya terpilih saya akan gitu ya. Ya, itu janji-janjinya ya. Orang yang beriman maka mereka orang yang memegang janjinya. Kemudian
Yang selanjutnya adalah serta orang yang memelihara sholatnya. Ya, Masya Allah. Jadi tadi sholat itu ya apa namanya dipelihara sholatnya, diulang lagi di ayat yang selanjutnya ya, memelihara sholatnya. Kenapa kadang kita suka nggak memelihara sholat gitu ya, banyak orang-orang beriman itu nggak uh, memelihara sholatnya ya. Maka orang yang beriman yang beruntung itu adalah orang-orang yang memelihara sholatnya ya. Manfaat dari sholat itu kan banyak ya. Sholat itu mengajarkan kepada kita untuk bersih, suci, ya, menjaga kesucian, ya, menjaga kebersihan, menjaga kesucian, gitu kan ya. Nah, itu dengan uh, kita berwudu, ya, suci dari najis, ya, tempatnya juga kita perhatikan kesuciannya, gitu, ya. Kemudian hal yang lain adalah menutup aurat, ya, menutup aurat. Ketika sholat, ya, kita diperintahkan untuk menutup aurat, yang sampai ada aurat yang terlihat. Begitu juga dalam kehidupan sehari-hari, gitu. Maka Allah memerintahkan kepada kita untuk menutup aurat kita, ya. Kemudian apalagi dalam sholat kita diajarkan untuk tertib, ya. Kita nggak bisa, saya capek, bisa nggak saya dari sholatnya dari tasyahud dulu, dari salam dulu, nanti pelan-pelan baru saya ruku, terus baru berdiri terakhirnya, boleh nggak? Ya nggak boleh gitu ya. Harus tertib ya, sholat itu dimulai dari takbiratul ihram, dari berdiri gitu ya. Harus tertib dan runut gitu ya, nggak boleh acak-acakan. Nggak, saya lebih suka sujud, kayaknya sujud kan pahalanya lebih banyak, jadi saya maunya sujud aja, nggak mau ruku gitu misalnya. Nggak bisa gitu ya. Harus apa namanya, sesuai dengan yang Rasulullah contohkan. Sallu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat, kata Rasulullah. Ya, dari mulai gerakannya harus benar, sampai bagaimana Rasulullah takbiratul ihram, bagaimana Rasulullah menggenggam tangannya, ya, pergelangan tangannya gitu, taruhnya di dada gitu misalnya. Gitu. Jadi dipelihara sholatnya, kemudian dicontoh ketertibannya, kebersihannya tadi, ya. Kemudian khusyuknya, konsentrasi. Ya, sholat mengajarkan kepada kita untuk konsentrasi terhadap sesuatu gitu. Meskipun kalau kita perempuan bisa konsentrasi terhadap banyak banyak ya, banyak hal ya. Lagi masak, kita bisa nyuci sambil nyuci ya, sambil apa lagi, sambil dengerin ceramah misalnya ya, sambil apa lagi gitu ya. Banyak kita bisa konsentrasi banyak kalau perempuan gitu. Kalau laki-laki kan nggak bisa, dia hanya satu ya. Kalau laki-laki masak air, ya udah masak air aja, ditungguin sama dia gitu sampai matang gitu. Itu laki-laki ya, karena dia fokusnya satu gitu kan. Kalau perempuan kita fokusnya bisa banyak ya, sambil dengerin anak, anaknya nangis apa enggak ya gitu ya. Kan gitu ya. Sambil dengerin anak takut nangis, sambil masak, sambil nyuci, sambilnya banyak gitu ya, sambil ngepel, nyapu gitu ya. Bisa sambil-sambilan gitu banyak. Ya. Jadi sholat mengajarkan kita untuk konsentrasi, ya. Kemudian apalagi yang bisa diambil dari sholat itu, berjamaah, ya, berjamaah. Maka kalau kita berjamaah, Allah memberikan reward lebih ya, 25 kali lipat orang sholat yang biasa gitu ya, ketika kita berjamaah. Pahalanya lebih banyak gitu ya, 25 kali lipat gitu, daripada sholat sendirian. Ya, kemudian sholat juga mengajarkan kita untuk taat kepada pemimpin gitu. Ya, kita nggak bisa milih udah imamnya siapa tuh, males imamnya dia gitu, nggak usah ngikutin, ntar kalau dia ruku saya mau tetap berdiri aja misalnya. Nggak bisa gitu ya. Ya, kalau dia sujud pokoknya saya nggak mau ikut sujud, maunya gitu, nggak bisa gitu. Kita harus taat memimpin ya, taat kepada imam. Sholat kalau imamnya ruku ya ruku, sujud ya sujud gitu kan, siapapun imamnya. Makanya kan imam itu harus dipilih gitu kan, memilih pemimpin itu wajib ya dalam Al-Quran ya. Nggak bisa sembarangan kita pilih. Karena apa? Karena kalau udah dipilih, udah kepilih, kita harus
ikut apa kata imam gitu ya. Tadi imamnya ruku ya harus ruku, sujud ya sujud gitu. Nggak bisa nggak mau imamnya dia gitu ya. Pokoknya kalau dia ruku aku nggak mau ikut ruku, nggak bisa gitu ya. Kalau imamnya udah kepilih gitu kan, imamnya udah kepilih nih ya, ya harus ngikut gitu. Makanya kita harus memilih pemimpin yang baik. Kita harus memilih imam yang benar gitu. Ya, agar nanti kalau dia jadi imam kita, kita juga enak gitu ya. Ngikutnya tuh enak dan yang dia contohkan juga benar, yang dia jalani juga benar ya. Jadi kita ngikutinya juga ikut benar gitu. Ya, maka pentingnya kita memilih pemimpin dalam Al-Qur'an juga Allah memerintahkan seperti itu. Kemudian baik ya. Nah, orang-orang yang memiliki ciri-ciri yang tadi kita sebutkan di atas yang di apa kita bahas, mereka itulah ya orang yang akan mewarisi. Ya, mereka itu adalah orang yang dapat warisan gitu ya. Mereka tuh semuanya yang tadi kita bahas ya, disebutkan di dalam ayat-ayat tadi, itu mereka yang akan mendapat warisan. Warisannya apa? Yaitu yang akan mewarisi surga Firdaus. Ya, Masya Allah. Mereka kekal di dalamnya. Ya, jadi orang-orang yang tadi disebutkan ya, yang tadi khusyuk dalam sholatnya, ya, yang menjauhi yang tidak berguna. Jadi mereka orang-orang yang produktif gitu ya. Kemudian orang yang menunaikan zakat, kemudian tidak berzina, memelihara amanah dan janjinya, memelihara sholatnya, ya, maka mereka itulah ya yang akan mendapatkan warisan surga Firdaus. Surga Firdaus itu adalah surga yang paling tinggi dan paling tengah. Rasulullah SAW juga memerintahkan kepada kita untuk ya kalau kalian bercita-cita kata Rasulullah SAW maka bercita-citalah untuk mendapatkan surga Firdaus. Ya, jadi surga Firdaus surga yang paling tinggi dan paling tengah. Jadi kalau ada kita suka lihat ya balapan motor itu kan suka ada juara satu di tengah-tengah, juara dua, juara tiga gitu ya. Ada kan yang undak-undakan gitu ya kayak tangga gitu naik ke tangganya. Juara satunya di tengah gitu kan ya. Ya, jadi bukannya kayak tangga gitu, tapi juara satunya dibuat di tengah. Seperti itulah surga Firdaus, dia paling tinggi dan paling tengah. Ya, di mana surga orang apa penduduk surga Firdaus bisa tuh main ke surga-surga di bawahnya. Ya, tapi surga yang di bawahnya nggak bisa main ke surga Firdaus. Nah, gitu, Masya Allah ya. Jadi kayak kalau sekarang ya orang istana boleh bisa main blusukan gitu ya. Orang istana bisa blusukan gitu ya. Tapi orang bawah nggak bisa main ke istana. Nggak semua orang bawah ya bisa main ke istana. Tapi ke orang orang istana bisa blusukan ke bawah. Gitu ya. Jadi orang-orang surga Firdaus nanti penghuni surga Firdaus itu bisa blusukan ke surga-surga yang di bawahnya gitu. Bisa berkunjung ya ke surga-surga yang di bawahnya. Tapi yang surga-surga di bawah ini nggak bisa naik ke atas ya, kecuali eh, apa orang-orang yang bisa memberikan syafaat untuk keluarganya gitu ya. Jadi bisa mengangkat ya, saling mengangkat gitu kan surga untuk keluarganya. Ya, misalnya anaknya mengangkat ibunya ya. Oh, ibunya surganya lebih rendah daripada anaknya. Nah, gitu ya. Jangan-jangan Bu, ya makanya kita juga hati-hati ya. Jangan-jangan anak-anak yang kita suka omelin gitu ya, itu ternyata surganya lebih tinggi ntar di sono ya. Kita nggak tahu gitu ya. Dan ternyata anak kita, lah, Bu, dulu anak kita suka saya omelin, ternyata dia surganya lebih tinggi, surga Firdaus ya. Karena ternyata apa mereka akhir hayatnya gitu kan, mereka memiliki amalan-amalan yang utama yang mendatangkan ridho Allah. Kita nggak tahu gitu kan ya. Sekarang kita mungkin suka kesel sama anak ya. Duh, anak ini sholatnya gitu kok mesti diingetin misalnya gitu ya. Atau misalnya apa, kita mungkin bawelin apa gitu. Atau misalnya kita marah untuk hal-hal yang sepele gitu ya. Tapi ternyata nanti di akhirat ya, mereka akan menjadi penolong kita gitu ya.
Karena anak-anak yang soleh itu akan mengangkat derajat orang tuanya kan, istighfarnya mereka gitu kan, akan mengangkat derajat orang tuanya gitu. Baik ya, mungkin itu saja. Saya mohon maaf kalau ada salah dan kekurangan. Yang benar datangnya dari Allah, dan sekali-sekali kita menjadi orang yang ragu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa. Jadi setiap kajian ada, meskipun nama surat dan ayatnya sama, mungkin yang angkatan sebelumnya, tapi Masya Allah ya, banyak sekali hal baru yang bisa kita dapat di kajian kali ini. Nah, Insya Allah luar biasa. Memang surga Firdaus harusnya Mia harus menjadi cita-cita kita semua. Nah, semoga kita semua termasuk golongan masukkan ke dalam Amin. surga Firdaus, bisa bertetangga dengan Rasulullah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Baik, tafadhal benar-benar bagi yang ingin bertanya kepada Umi, baik sesuai tema ataupun di luar tema, diperbolehkan. Bunda Ustazah, Dwi, saya tanya Amin, boleh? tafadhal Bunda Dwi. Agak menggelitik dikit tadi yang di Al-Mu'minun ayat 6. Ya, tadi disebutkan di situ artinya kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki. Nah, di sini mungkin itu dulu keluar ayat itu kan pada saat masih zaman jahiliyah ya Umi ya. Iya. Apa namanya? Karena zaman dulu kan hamba sahaya itu benar-benar diperlakukan seperti budak seperti itu kan. Nah, pertanyaan saya, eh, apakah itu juga berlaku sampai sekarang, Umi? Karena kan ini kan kata Quran ya, Umi, kata kata Allah kan, artinya boleh menggauli bunda sahaya seperti itu. Terus yang kedua, jadi ingat berita-berita di TV itu kan banyak ya, Umi ya, TKW-TKW kita yang akhirnya diperkosa oleh majikan-majikan mereka gitu. Apakah mereka masih menerapkan apa yang disebutkan di dalam ayat 6 ini Umi itu karena jadi mereka dengan sebebas itu dia bisa memperkosa para pembantunya yang kerja sama mereka seperti itu Umi. Jadi itu pertanyaan saya Umi, terima kasih. Iya, iya. Jadi kalau dalam Islam harusnya sudah tidak ada ya, perbudakan itu sudah tidak ada gitu kan. Nah, masalahnya tapi perilaku jual beli manusia itu juga masih dilakukan ya oleh orang-orang ya, oleh orang-orang jahat tentunya ya. Mereka makanya banyak misalnya TKW-TKW yang mereka mau kerja tapi ternyata di apa dikelola oleh orang-orang yang memperdagangkan orang ya, sehingga statusnya dijual gitu ya, dijual beli seperti budak gitu ya, seperti budak dulu kan gitu. Ini budak nih kayak siapa, Nuaim itu kan dulu pernah menjual sahabat ya, saya mau jual nih budak saya gitu ya, sahabat dijual gitu ya. Sampai kayak gitu Nuaim dulu iseng ya. Jadi dulu ya seperti itu ya, memang ada jual beli manusia ya, biasanya untuk tadi untuk menjadikan budak ya, dipekerjakan dan sebagainya. Nah, itu masih ada sampai sekarang orang-orang yang berperilaku seperti itu gitu. Ya, sehingga TKW-TKW itu dijual gitu ya. Dan mereka kan nggak semua orang Arab itu juga imannya baik ya. Kan nggak semua orang Arab itu uh, mengerti, paham gitu. Nggak semua itu paham ya, seperti itu. Jadi ya harusnya sih nggak boleh itu terjadi, apalagi kalau TKW kan statusnya bukan budak ya. Nah, mereka bekerja lain gitu sama budak gitu kan. Kalau budak mereka benar-benar mereka nggak punya kemerdekaan gitu ya, dia kayak binatang aja gitu kalau budak pada zaman dulu itu ya. Mereka seperti binatang aja gitu. Tapi kalau sejak Islam datang, ya apalagi saat ini gitu ya, dan statusnya juga TKW bukan budak, itu berbeda.
Nah, yang menjadikan mereka budak itu tadi oknum-oknum yang menjual gitu ya. Ini ada punya orang nih jual, saya beli nih saya jual. Itu jadi budak gitu. Padahal mereka statusnya adalah pekerja. Ya, maka pemerintah juga akan membuat peraturan-peraturan yang ketat ya untuk para pekerja TKW dalam rangka perlindungan gitu ya, dalam rangka perlindungan terhadap wanita-wanita TKW ya. Apalagi kan orang Indonesia kan baik-baik, lugu-lugu gitu ya. Eh, Nurut-nurut gitu kan ya. Nggak berani ngelawan, coba ya Allah ya. Bertemu dengan orang yang macam-macam, yang keras gitu kan. Orang Arab kan keras-keras gitu kan. Kecuali kalau yang disentuh dengan keimanan ya. Umar dulunya keras gitu kan. Umar bin Khattab seorang yang keras gitu kan. Tapi ketika disentuh mendapatkan hidayah Allah, jadi lembut gitu. Nah, seperti itu. Jadi ya tentunya itu sudah tidak ada. Nah, itu oknum yang kemudian menjadikan mereka sebagai perdagangan manusia gitu. Dan sampai sekarang masih terjadi ya perdagangan manusia itu. Begitu mungkin Bu Dewi. Terima kasih Umi. Baik, Bunda Dwi, semoga terjawab. Baik, tafadhol untuk yang lainnya Bunda Sofi sudah on mic, tafadhol Bunda Sofi. Ya, Bu Sarah, tadi saya selalu tertarik dengan apa sih tadi Bu Sarah yang apa kita harus menjaga perkataan ya, karena kalau saya selalu merasa bahwa itu salah satu hal yang paling penting ya di kualitas manusia tuh dilihat dari kualitas perkataannya. Nah, tapi kan Bu, kadang kita nggak bisa menghindar dari toxic talker ya, orang-orang yang bicara toxic gitu. Nah, sejauh mana sih kita, maksudnya gimana jadinya, tipsnya deh ya Bu, gimana, sejauh mana sih kita, kan kita kan ada tata krama juga ya. Kadang kita kan sejauh mana kita bisa menghindar gitu. Kan kita ada orang ngomong terus kita pergi begitu aja kan nggak ini juga ya. Nah, jadi gimana sih supaya kita ke, kita juga nggak keganggu supaya kita mental kita tuh nggak untuk balikin itu juga kan nggak mudah gitu buat saya ya. Jadi supaya maksudnya sejauh mana sih kita menghargai orang lain, si toxic itu supaya kita tuh nggak nggak apa nggak jadi apa, tidak berpengaruh kepada diri kita gitu dulu. Ya ya, Masya Allah ya. Jadi gini, Rasulullah SAW itu kan mengajarkan kita ya, orang beriman itu seperti lebah. Ya. Kalau lebah itu dia hanya mencari bunga, ya, sari bunga ya, yang dicari lebah ya. Ya, Rasulullah menggambarkan orang beriman itu seperti lebah, ya. Dia hanya mencari yang baik, sehingga dia juga mengeluarkan yang baik, madu, gitu, yang dikeluarkannya baik. Dan yang dia cari juga dia baik, ya. Sehingga ketika dia berusaha mencari nih lebah, maka fokus kita, ya, kan kita disuruh contoh lebah ya, seperti lebah ya, di perumpamaan orang beriman itu seperti lebah. Maka orang beriman itu dia hanya fokus pada kebaikan, ya, hanya fokus pada kebaikan, hanya fokus pada bunga, hanya fokus pada yang produktif, yang manfaat. Itu fokusnya dia. Dan matanya dia juga akan berusaha mencari kebaikan, keindahan, kesenangan, kebahagiaan. Fokus yang ada di pikirannya dia juga begitu. Ya. Karena itu sekarang diterapkan ya dengan law of attraction gitu ya. Kalau sekarang ya banyak ya. Iya. Jadi kita ini hanya akan mendapatkan apa yang kita pikirkan gitu ya. Nah, Iya. kalau kita berpikiran baik ya seperti lebah tadi ya. Kita
Kita nggak ngelihat sampah. Karena apa? Karena kita fokusnya pada kebaikan. Jadi kita nggak pernah ngelihat sampah, gitu. Yang kita lihat itu adalah kebaikan aja. Kenapa kok bisa begitu? Ya, karena yang ada dalam pikiran kita adalah kita harus mencari kebaikan, gitu ya. Kebaikan dimanapun, kayak lebah tadi gitu. Maka dia lebah nggak mau pusingin sampah, gitu. Dia nggak meributkan, nggak memasalahkan sampah, gitu ya, karena fokusnya dia adalah bunga, gitu kan. Nah, bunga mana yang mau saya datangi, gitu ya. Kalau orang beriman juga gitu ya, kita fokusnya, bunga mana yang mau saya datangi, manfaat, saya mau ngasih manfaat di mana ya. Kalau mau lihat sampah mah di mana-mana ada, gitu ya. Ya kan, jangan seperti mata lalat, gitu kan ya, jangan seperti lalat. Kalau lalat itu kan dia yang dicari apa, sampah ya. Lalat meskipun lihat bunga, gitu kan ya, dia nggak doyan, gitu kan. Karena apa yang dia cari adalah sampah yang bau busuk dan sebagainya, gitu ya. Nah, itu lalat. Tapi kalau orang beriman, kata Rasulullah, itu seperti lebah. Maka fokusnya kita adalah pada bunga, pada kebaikan, pada manfaat, gitu kan ya. Jadi setiap kita ketemu orang, maka yang kita akan temukan dari orang itu adalah kebaikan. Lihatlah kebaikan orang itu. Lihatlah kebaikan-kebaikannya. Ya, setiap orang punya keburukan nggak? Iya. Punya ya, sama kayak kita ya. Kita punya keburukan nggak? Punya ya, pasti punya. Setiap orang punya kebaikan, punya kan, pasti kan. Nah itu ya. Jadi Rasulullah mengajarkan kita untuk fokus pada kebaikan setiap orang, siapapun dia. Ya, meskipun seorang pelacur pun, gitu ya. Maka yang kita lihat fokus pada kebaikannya dia. Gitu. Jadi jangan lihat pada sampahnya. Karena kita orang beriman ini hanya fokus pada kebaikan. Sehingga dimanapun kita berada, ketemu siapapun, yang kita lihat adalah bunga. Gitu. Yang kita lihat adalah kebaikan seseorang. Ya, maka kita akan nyaman di mana aja. Kita mau berteman sama siapa aja, di mana aja, kapan aja, kita nyaman. Karena yang kita fokuskan adalah kebaikannya, bukan keburukannya. Gitu. Kita susah kalau kita pengen mencari orang yang baik semua, nggak mungkin. Karena setiap orang punya keburukan, sama kayak kita. Ya, kita juga punya keburukan, gitu kan. Tapi kita juga punya kebaikan. Sama, orang lain juga punya keburukan, dan orang lain juga punya kebaikan. Gitu ya. Jadi kita nggak usah fokus dengan sampahnya, gitu ya. Paham ya maksud saya, Bu Sofi ya? Jadi kita nggak usah fokus lagi sama dia mau ngomong kasar kayak, ngomong kotor kayak, ngomongin kita di belakang kayak, mau fitnah kita, gitu ya. Nggak penting, gitu ya. Buat kita nggak penting itu, gitu ya. Karena Rasulullah sudah mengajarkan kita untuk fokus kepada bunga. Ya. Fokus pada kebaikan, kemanfaatan. Ya, gitu. Jadi nggak usah dipikirin sampah, nggak usah dipikirin, gitu ya. Yang sampah-sampah nggak usah dipikirin, ya, nggak usah diambil hati, nggak usah dipikirin, ya, nggak usah dijadikan fokus, gitu ya. Kalau kita masih memikirkan kejelekan orang, ya berarti kita masih jadi lalat, ya. Gitu ya. Jadi kita disuruh jadi lebah, kita disuruh ngikutin lebah. Kata Rasulullah, orang beriman itu seperti lebah, gitu. Ya, yang dicari adalah kebaikan. Dan ketika kita fokus pada kebaikan, pasti Allah akan mengumpulkan kita dengan orang-orang baik. Pasti Allah akan mempertemukan kita dengan orang-orang yang baik, gitu. Ya, jadi mindset-nya kita harus dirubah tadi. Kita hanya akan menemukan apa yang kita pikirkan, yang kita rasakan, gitu kan. Makanya kita perlukan positive thinking, positive feeling, positive talking, gitu kan ya. Bicaranya positif, perasaan kita juga harus positif, pikiran kita juga harus
berbaik sangka gitu ya. Harus positive thinking. Misalnya nih ada orang lagi marah-marah ngomong, astagfirullahaladzim, kok itu ngomongnya orang begitu ya. Ah, mungkin dia lagi hilaf. Udah, misalnya ya, udah maafin aja gitu. Namanya juga orang lagi marah gitu ya. Udah selesai, maafkan. Ya. Eh, terus kita mintakan sama Allah, kita fokus, mudah-mudahan kita yang ketemu baik-baik aja gitu. Nanti Allah akan pertemukan kita dengan orang-orang yang baik-baik aja gitu. Ya. Gitu. Jadi setiap orang berpotensi untuk mengeluarkan kata-kata yang tidak baik ya. Setiap orang juga berpotensi untuk mengeluarkan kata-kata yang baik gitu. Jadi nggak semua orang, dan jangan langsung di blacklist ya. Misalnya ada orang nih lagi marah, kemudian dia mengeluarkan kata-kata kasar dan sebagainya. Mungkin itu menyakitkan buat kita ya. Tapi kita nggak tahu ternyata dia memiliki luka yang dalam gitu kan. Mungkin dia sudah dikecewakan, saya pernah tuh ketemu sama ibu-ibu yang saya mau pesen gas gitu kan, tapi saya nggak bawa gas, saya bisa nggak nanti saya pesen dulu nanti tukar gasnya, nggak bisa, pokoknya judes banget sama saya. Oh, kok gitu, padahal saya lagi butuh banget gitu kan ya, nanti kan dianterin ke rumah, nanti ditukar di rumah, nggak bisa gitu, harus dibawa ke sini gasnya gitu. Udah tuh saya langsung, oh gitu, kok itu ibu itu kok galak banget gitu ya, kok jualan begitu, saya bilang ya. Tapi ternyata setelah lama saya ke situ lagi, saya baru tahu dari orang lain bahwa ternyata dia baru ditipu. Ditipu orang ya. Jadi satu mobil gas ya dibawa kabur gitu. Dia punya gas, tabung gas besar, satu mobil gitu ya. Itu dibawa kabur orang, ditipu orang. Jadi dia posisinya dalam keadaan dia tersakiti, dia lagi stres gitu kan ya, lagi tertekan, sehingga dia nggak bisa bersikap baik gitu ya. Mungkin sama kita ya, ketika kita lagi disakitin segala macam, mungkin kita akan mengeluarkan kata-kata yang nggak baik gitu kan ya. Kan manusia berpunya potensi gitu. Maka kita harus cari 1000 alasan kan gitu ya, untuk kita bisa berprasangka baik kepada orang. Kita nggak pernah tahu ya. Saya pernah juga ketemu misalnya, kok itu ada guru ngaji juga ya, kok dia judes kalau ngomong, tadinya baik, terus kok dia tiba-tiba jadi judes sama saya ya. Wah, kita jadi pada takut gitu kan, bukan cuma sama saya juga, sama teman-teman saya juga, tiba-tiba jadi judes, jadi galak gitu kan ya. Ternyata setelah kita ini kan, kita tahu beberapa waktu kemudian ternyata suaminya nikah lagi ya, dan dia menyimpan sakit hati yang sangat dalam gitu kan, karena dia merasa ditipu, merasa ditusuk dari belakang, karena dia nggak ada yang ngasih tahu, padahal orang-orang tahu, padahal teman-temannya datang ke pernikahan suaminya gitu kan. Nah, itu kan dia merasa tersakiti, merasa dibohongi, sehingga dia jadi galak sama semua orang gitu kan. Kita nggak pernah tahu gitu ya, apa orang yang sebab orang tuh mengeluarkan kata-kata yang nggak enak, yang nyakitin gitu ya, itu pasti ada sebabnya gitu, pasti ada sebabnya gitu ya. Nah, kita nggak bisa memaksa orang untuk harus baik terus gitu ya, nggak bisa ya. Yang kita bisa lakukan hanyalah tadi berprasangka baik, mungkin kita memaklumi ya, maafkan ya udah, oh dia begitu ternyata karena ini, oh dia begitu ternyata karena ini ya. Begitu, jadi banyak alasan seseorang berkata tidak baik gitu ya. Jadi carilah sebuah alasan. Kalau kita merasa, oh dia memang kalau ngomong begitu kasar terus, ya udah kita hindarin ya, kita hindarin ya, jangan jadiin temen gitu ya, jangan jadi teman dekat maksudnya, ya udah sekedar tahu aja gitu ya kan. Karena banyak juga orang-orang yang skizofrenia ya, orang-orang yang skizo itu ya, mereka yang berkeliaran juga banyak gitu kan ya. Mereka yang tadinya tersakiti juga ya, tadinya banyak tersakiti, kemudian dia tidak bisa memaafkan, dia nggak bisa memaafkan, lama-lama kan dia jadi skizo tuh. Nah ya udah, dia suka kata-katanya menyakitkan, dia jadi buruk sangka sama orang terus ya, dan sebagainya. Jadi kita perlu
memahami saja. Ya udah gitu. Nggak bisa kita menyelesaikan semua orang harus baik sesuai dengan keinginan kita, nggak bisa. Ya. Nah, jadi yang bisa kita lakukan adalah bagaimana sikap kita. Oh ya udah pokoknya kita mah cari yang baik-baik aja. Yang sampah ada nggak? Ada pasti gitu kan. Sampah ada yang kita cari bunga gitu kan ya. Ya mungkin gitu ya Bu Sofi ya. Iya Bu Sarah, makasih Bu Sarah. Bu Sarah, kalau soal bulan Rajab itu amalannya Bu Sarah, aku kan sekarang lagi banyak baca-baca ya Bu Sarah ya. Apa namanya? Kalau di bulan Rajab itu ibadah dibanyakin karena pahalanya berlipat dan menjaga agar tidak dosa karena dosanya juga berlipat. Apa namanya? Ibadah yang kemarin saya baca salah satunya adalah berpuasa ya Bu Sarah ya. Maksudnya berpuasanya tuh dimaksimalin puasa Senin Kamis sama puasa ayam ubit atau ada puasa-puasa yang lain juga gitu Bu Sarah. Iya. Jadi kan Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan ya. Jadi Rasulullah dan para sahabat itu sudah memulai pemanasan di bulan Rajab dan Sya'ban dalam rangka menyambut Ramadan gitu. Karena Ramadan itu bulan jihad, bulan full gitu ya, ibadah gitu kan. Puasa, ada traweh gitu kan ya. Puasa traweh, kemudian ya infak ya, sedekah dan kemudian tilawah Quran, kemudian zikir dan sebagainya ya. Ada qiyamul lailnya ya. Ramadan itu adalah bulan ibadah ya, totalitas. Nah, kalau kita memulainya ya pas bulan Ramadan akan menjadi berat ya. Maka Rasulullah dan para sahabat itu sudah melakukan gigi 1, gigi 2, gigi 3 gitu ya di bulan Rajab gitu. Ya di bulan Rajab ini udah gigi 1 nih pemanasan ya, pemanasannya. Makanya Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk memperbanyak puasa gitu di bulan Rajab dan Sya'ban ini dalam rangka persiapan biar kita nggak kaget gitu. Ya, makanya banyak orang yang kalau orang sekarang malah persiapan nih mau Ramadan, berarti kita makan-makan dulu. Mesti malah menjadi disuruh makan-makan gitu ya. Mau puasa kita persiapannya makan-makan dulu, makan-makan bareng sini, makan bareng situ, makan. Jadi makan persiapannya ya. Rasulullah SAW itu berbeda persiapannya justru puasa gitu. Kalau makan mah udah biasa gitu kan. Makan mah udah sering gitu kan ya. Yang nggak biasa kan puasa ya, maka harus dilatih dengan puasa di bulan Rajab, Sya'ban. Itu Rasulullah memperbanyak puasa di bulan Rajab dan Sya'ban. Nah, puasanya itu ya bisa puasa Senin Kamis, bisa ayamul bid, bisa Daud gitu kan ya. Memperbanyak puasa di bulan Rajab dan Sya'ban dalam rangka tadi pemanasan biar nggak kaget ya. Ada orang yang udah nggak pernah puasa, begitu Ramadan masuk 1 Ramadan kaget langsung sakit ya, mana udah baru pertama kali puasa, buka puasanya minum es jeruk yang asem gitu ya, atau buka puasanya langsung yang pedes, seblak pedes setan gitu ya, seblak setan ya. Akhirnya baru pertama kali puasa besok sakit, nggak puasa jadinya, kan sayang gitu kan. Rasulullah dan para sahabat itu mereka benar-benar mempersiapkan Ramadan itu biar maksimal ibadahnya. Nah, mempersiapkannya itu dari bulan Rajab dengan berlatih memperbanyak puasa, sholat malam, ya, tilawahnya. Mungkin kalau nanti Ramadannya itu kita targetnya 5 juz 1 hari, berarti dari sekarang minimal sejuz, 2 juz, sudah mulai dicicil tuh, ya, bisa 2 juz 1 hari, ya. Nanti bulan Sya'ban udah 3 juz 1 hari. Nanti bulan Ramadan baru bisa 5 juz 1 hari, jadi bisa 5 kali hatam, begitu, ya. Jadi memperbanyak amalan ibadahnya itu dari bulan Rajab gitu sebagai pemanasan ya, agar nanti bulan Ramadan kita siap
perang gitu ya, totalitas dalam ibadah gitu kan, udah biasa, kita nggak kaget lagi tuh gitu ya. Aduh lemes puasa, kan lagi puasa gitu. Enggak, karena kita udah melatihnya di bulan Rajab dan Sya'ban gitu ya. Kita udah ngatur tuh menunya gimana nih caranya biar di Rajab dan Sya'ban kita udah ngatur. Oh, ternyata kalau kita puasa kita lemes nih, berarti nanti kalau masaknya jam berapa, kita udah biasa tuh, udah terbiasa kan ibu-ibu kita masak, mempersiapkan keluarga, merapikan rumah dan sebagainya ya. Nah, itu kita sudah terlatih di bulan Rajab dan Sya'ban. Oh iya, iya, dari Rajab kita ada persiapan. Oh iya, kalau sahur berarti saya harus begini. Oh, saya harus nyetok makanan. Oh, saya harus belanjanya berapa hari sekali misalnya. Saya harus sedia di kulkas. Oh, berarti nanti saya masaknya gini aja biar gampang. Itu dari bulan Rajab udah direncanakan gitu untuk bulan Ramadan, sehingga nanti bulan Ramadan kita udah nggak pusing lagi. Lah kalau mau baru direncanakan di bulan Ramadan keteteran kita. Ya. Iya, Bu. Aduh, nggak bisa nih. Nanti kue lebaran belum ini gitu. Jadi banyak ya. Rasulullah dan para sahabat itu mereka mempersiapkan Ramadan itu benar-benar Rajab dan Sya'ban. Ya, bahkan sampai mereka dulu inget ya kalau dulu bulan Ramadan tuh kan libur ya. Ya, nggak Iya, ada waktu kecil tuh. jarang sekolah, Orang sekolah jarang. libur dan sebagainya Iya. gitu kan. Ya itu Sebulan gitu. dulu. Karena Rasulullah juga begitu dan para sahabat. Justru bulan Ramadan itu libur untuk ibadah gitu. Jadi nggak ada orang apa namanya kecapean kerja nggak bisa puasa soalnya kerja capek gitu, enggak gitu ya. Tapi bulan Rajab dan Sya'ban itu benar-benar dipersiapkan keuangannya juga gitu, ekonominya juga ya. Ya, jadi kalau kita punya uang nih ya, mudah-mudahan Allah kasih rezekinya, Allah cukupkan gitu ya. Jadi benar-benar kita siapkan ya. Saya juga gitu biasanya kalau udah tahun ini nanti biasanya dari awal Ramadan saya udah beli baju lebaran buat anak-anak gitu ya. Karena apalagi anaknya banyak ya. Jadi biasanya saya cicil gitu kan, saya cicil oh nih udah beli koko dulu ada ini gitu. Jadi nanti nggak semuanya diinikan di Ramadan ya. Bahkan 10 hari terakhir bulan Ramadan itu kan kita bisa itikaf gitu. Kita bisa mengejar itikaf gitu ya. Tapi kalau kita semuanya kita belum terlatih nih ya susah gitu ya, susah gitu kita untuk itikaf. Maka dari sebelumnya kita udah menyiapkan bajunya, menyiapkan kue lebarannya, ini mau pesan sama siapa, antar pesan aja deh atau mau bikin ya atau mau apa, kita udah rencana gitu, udah ada rencananya di bulan Rajab dan Sya'ban itu kita sudah mempersiapkannya dengan baik ya, termasuk untuk persiapan Lebaran gitu. Jadi kalau di Indonesia kan Lebarannya wah gitu ya. Kalau lihat dari sekarang aja kan teman-teman yang tinggal di Mekah, Madinah itu Lebaran ya biasa aja gitu. Ya, justru yang ramai itu Ramadan. Yang ramai itu Ramadan, orang buka puasa, memberikan makan orang banyak gitu kan ya. Makan bersama gitu ya. Itu di bulan Ramadan ya. Di bulan udah Ramadan selesai ya udah gitu aja gitu ya. Enggak, kalau kita kan ada kumpul keluarga sini, keluarga sana, pulang kampung, mudik ya sebagainya ya, banyak sekali ininya kita. Sehingga orang banyak yang kemudian jadi malah lupa dengan ibadah Ramadannya ya. Jadi nggak bisa maksimal puasanya, jadi nggak maksimal terawehnya, jadi nggak maksimal qiyamul lailnya, jadi nggak maksimal tilawah Qur'annya gitu kan. Karena apa? Karena sibuk mikirin kue lebaran, sibuk nyari duit lagi, itu ya, sibuk gitu ya. Padahal Rasulullah dan para sahabat itu mereka Ramadan udah nggak cari duit, enggak ya. Mereka full untuk ibadah gitu. Ya, jadi kita jangan sampai tertipu gitu ya. Jangan sampai tertipu. Masa iya sih 11 bulan kita udah cari duit, Ramadan kita fokus ibadah nggak bisa gitu ya. Nah, harusnya begitu ya. Jadi usahakan Ramadan itu kita bisa full ibadah ya. Kita nabung untuk Ramadannya itu, nabung untuk Ramadan Lebaran itu dari 11 bulan itu kita udah nabung. Jadi kita beli mukena baru itu
bukan untuk sholat Idul Fitrinya aja. Kita beli mukena baru untuk teraweh gitu niatnya. Iya. Mau Ramadan nih, kita beli mukena baru yang bagus, yang enak dipakai, yang adem tapi bagus. Kita beli yang baru untuk apa? Untuk teraweh, bukan untuk sekedar sholat Id gitu. Kan kita kebanyakan beli mukena baru buat sholat Id ya. Ternyata pas hari H sholat Id, haid gitu ya, nggak jadi dipakai deh mukena barunya, ya kan? Nah gitu. Jadi kita persiapan itu untuk Ramadan, bukan untuk Lebaran. Ya, justru kita pas Ramadan ini kita siapin nih, beli sarung baru, beli sejadah baru, atau kalau sejadah masih bagus, sarung masih bagus, mukena masih bagus, kita cuci yang bersih, ya. Gitu kita sambut Ramadan tuh benar-benar kita sambut dari sekarang persiapannya, gitu, ya. Jadi nanti bulan Ramadan kita udah bisa total untuk ibadah, gitu. Oh nanti keperluannya apa kita udah rencanakan dari sekarang ya, termasuk tadi baik ibadahnya maupun kebutuhan-kebutuhan selama di bulan Ramadan dan hari raya. Kita usahakan bisa kita siapkan dari sebelum Ramadan sehingga kita bisa fokus ibadah ketika di bulan Ramadan. Mungkin begitu ya Bu Sofi ya. Panjang ya ceritanya ya jawabannya. Ya Bu, benar. Itu kan kita kadang kalau ibu-ibu kalau bulan Ramadan tuh sibuknya ibadahnya di dapur gitu, karena kan apa kita harus pengen yang maksimal gitu kan, berikan untuk buka puasa, untuk sahur juga gitu. Jadi dulu-dulu tuh emang saya ngerasain gitu, kalau kok kita bulan Ramadan malah sibuknya ibadahnya bukan di tilawah atau dapat ilmu ini, tapi malah sibuk di dapur lebih, karena harus bikin makanan ini makanan itu ya, walaupun mungkin bisa beli ya Bu ya, tapi kan kalau kita bikin tuh kan ininya kualitasnya ya sesuai yang kita ekspektasi gitu. Nah dengan ini kan nanti ya dari sini jadi apa, kita jadi belajar efisien, prepare-nya apa udah tahu lah apa yang harus di ini gitu, karena udah menjalankan sehari-hari gitu. Tapi sih sebenarnya kalau udah sering puasa sih jadi emang nggak terlalu pengen macem-macem sih Bu ya. Jadi sebenarnya di orang-orang si manusianya itu yang utama ya. Kalau udah sering puasa jadi nggak banyak mau ya nggak sih ya Bu? Iya. Karena memang kalau udah terbiasa puasa minum aja udah kenyang biasanya kan, jadi makan sedikit udah kenyang gitu kan. Mungkin biasanya kalau buat anak-anak ya, kita buat ketika anak-anak masih kecil kita iya support gitu kan, maksudnya kita Iya Sa, Bu. nanti sore pengen apa gitu. Kalau anak-anak udah gede kan ya udah bisa lah, mereka udah ngerti puasa tuh untuk ibadah ya, meskipun nanti Mi nanti pagi-pagi habis sahur juga ada, Mi nanti bukanya pakai apa gitu ya. Anak-anak Langsung kan gitu hopeless. ya. Anak-anak kan gitu, dipikirin baru sahur udah pagi-pagi nanti bukanya pakai apa Mi gitu. Langsung hopeless deh. Pakai duit aja. Iya. Pesen Jadi nama kita itu udah Bu Dewi. Mbak Dewi. Pesen catering. Iya kadang-kadang kan akhirnya begitu kan. Kalau catering tuh Lebaran tuh, waduh, apa puasa, wah bener-bener tuh jungkir balik tuh, orderannya banyak. ya, ya pekerjaannya ya. Iya Bu Sarah. Makasih Bu Sarah. Insya Allah ya. Jadi sekarang sih udah banyak ya. Kalau kita lihat di YouTube tuh saya suka lihat itu apa food wrap ya. Jadi apa yang merancang makanan untuk 1 minggu gitu. For Ya kan? preparation. Food preparation tuh ya. Jadi merancang satu makanan 1 minggu. Jadi belanjanya sekali. Saya juga udah mulai gitu. Kalau saya juga jarang belanja. Jadi kalau belanja tuh banyak gitu kan. Jadi buat dan lebih enak gitu kalau kita punya persediaan di kulkas gitu kan, apalagi kalau udah rapih semuanya, jadi kita beli sekali, kita semua ikan udah dicuci, udah dibumbuin, masuk kulkas, kita plastikin gitu kan ya, jadi nanti tinggal goreng gitu misalnya. Jadi
semuanya udah ada di kulkas gitu kan. Misalnya kita beli tahu, tempe, sayur, apa kentang, terong, apa cabe gitu kan kita udah sedia di kulkas. Jadi nanti apa namanya kita tinggal olah gitu. Kan kalau misalnya kita belanja setiap hari kan makan waktu tuh ya ke tukang sayur, ngantrinya belum, kita nyari apa satu-satu gitu. Kalau ada rezekinya gitu kan, kalau ada rezekinya kita bisa belanja misalnya paling nggak 2 hari sekali, 3 hari sekali gitu. Kita bisa stok di kulkas gitu. Jadi bisa menghemat waktu. Terus kita juga sudah terbiasa untuk mempersiapkan gitu kan. Oh, hari ini masak ini, besok ini, dan insya Allah itu biasanya lebih murah jatuhnya gitu kan. Karena sekalian gitu kan, jatuhnya biasanya lebih murah gitu kan, dan lebih ada makanan terus ya, apalagi kalau saya kan anaknya banyak gitu kan. Kalau nggak ada makanan tuh kan kita jadi beli ya, jadi apa pesan-pesan online gitu kan, malah jatuhnya Emang jadi lebih berapa mahal gitu. putranya Umi? Saya 4 putra semua. Masih banyak saya Umi, saya 7 Umi. Iya. Iya, kalau kita nggak masak kan repot ya Bu ya, gitu. Jadinya kita harus siapin gitu di kulkas gitu kan berapa hari. Jadi udah bisa prepare gitu. Kalau puasa juga nanti kita gitu. Jadi kita bisa menghemat menghemat energi gitu ya. Belanja sekalian terus kita satu hari itu kita bisa persiapin untuk hari ke depan ya. Misalnya ayam udah dicuci terus sudah diungkep, masukin kulkas, ikan udah dicuci, masukin kulkas ya. Apa gitu semuanya. Jadi apa namanya? Udah sekaligus kita mengolahnya gitu. Iya, gitu Bu Iya, Bu. Sofi. Terima kasih, Bu Sarah. Terima kasih, Ya, Bu dan Mbak Dewi. jadi sih bukan dengan makanan ya. Iya, nggak jauh-jauh. Iya, ya. Baik, Silakan saja. Bunda Safi pertanyaannya. Baik, Alhamdulillah. Mungkin untuk hari ini cukup 2 penanya ya, Mia. Insya Allah karena sudah siang. Insya Allah bagi yang ingin bertanya lainnya, boleh disimpan atau ditulis di grup. Kalau khawatir lupa, boleh ditanyakan nanti insya Allah di pekan depannya. Baik, Umi izin ditutup mungkin ya, Mia, untuk kajian pagi ini. Baik, Alhamdulillah, jazakumullah khairan katsir kepada Umi yang telah menyampaikan tadabbur Al-Qur'annya beserta menjawab pertanyaan-pertanyaannya. Masya Allah luar biasa, dapat insight-insight baru untuk hari ini, untuk bekal kita dalam menjalani kehidupan sehari-hari, yang karena tidak semua ilmu yang kita pelajari di sekolah bisa dipakai untuk menjalani kehidupan sehari-hari ya. Baik, mari, Alhamdulillah acara demi acara telah selesai kita laksanakan dari agenda awal sampai akhir ini. Mari kita tutup sama-sama agenda kita pagi ini dengan bacaan Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mungkin dari saya cukup sekian. Maaf apabila ada yang kurang berkenan. Mohon dibukakan pintu yang seluas-luasnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.